لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدونا من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إن الرسنا في سهن يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila muallif hadzal kitab للسيد الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سيد الملكاب إلى روح سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفره وجميع سادتنا آل بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به السلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Babu makruhatis shalah. Ini bab menjelaskan tentang hal-hal yang makruh di dalam sembahyang. Hal-hal yang makruh di dalam sembahyang. Apa arti makruh? Kata ulama, makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Makruh, arti makruh secara bahasa dibenci. Memang tidak haram tapi makruh. Dan makruh ini sekalipun tidak haram tapi ya kalau bisa harus kita hindari. Misal kita berdiam di pinggir jalan, orang mau laju-laju, kita kada bisa menangati. Kita tidak bisa melarang orang mau laju pakai knalpot yang geber-geber. Tapi kan walaupun kita tidak melarang, tapi kan kita tidak suka. Nah, minimal orang yang tidak disukai itu rahmat kasih sayang tuh kurang. Datang ke rumah kita, dalam hati kita, ini nih orangnya nih semalam pakai motor nang belaju-laju, nang knalpot nyaring-nyaring, anak halus, ini. Sekalipun kita kadang mungkin melarang kalau dia mau masuk rumah kita bersilaturahim dengan kita, kita juga tidak bisa melarang. Ini kan jalan umum, tidak ada larangan, tetapi namanya makruh tetap tidak baik. Makruh di dalam fikih itu dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, makruhatun min nahiyati makanis shalah. Makruh dari sisi tempat sholatnya makruh. Jadi pertama ada kelompok yang makruh di dalam tempat sholat. Yang kedua wa makruhatun min nahiyati halil musalli. Kemudian yang makruh itu dari sisi keadaan orang sholatnya. Yang pertama tempatnya, yang kedua orangnya, dan yang ketiga min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Yang ketiga, kelakuan di dalam sembahyang itu yang menyelisihi sunnah atau meninggalkan sunnah, itu makruh juga. Yang keempat lagi makruh dari sisi pekerjaannya. Yang pertama, hal-hal yang makruh dari sisi tempat sholat. Ada beberapa hal yang dimakruhkan sembahyang di tempat itu. Yang pertama as-sholatu fil hammam, sholat di kamar mandi. Kalau Waina rajin sekali sembahyang di tempat kamar mandi, hukumnya makruh. Yang kedua, tempat yang dimakruhkan untuk sholat adalah as-sholatu fil maslah, sholat di tempat ruang ganti pakaian khusus. Kalau kamar kan wadah istirahat, tidak masalah. Ini tempat ini khusus untuk berganti pakaian. Macam di mall itu kan kalau kita hendak menyadangi baju, kalau kita mau pakai baju itu kan ada tempat khusus untuk
pakai baju itu sembahyang di situ. Siapa tahu ini ada pegawai mall, apa ngarannya, nang begawi di mall itu biasanya lakian binian yang muda-muda sembahyang di tempat penggantian baju, maka hukumnya makruh. Kemudian makruh juga berdiam atau sembahyang di tempat unta berdiam setelah makan, artinya tempat binatang lah. Di muka kandang bersembahyang, di muka kandang. Kita kucing aja gin baunya, ya Allah. Kalau sudah wadah kandang kucing, wadah apalagi kandang unta, kambing, sapi. Unta tuh sama kurang lebih baunya nang kayak sapi, tahinya itunya kada bau banar, cuma ya mengganggu aja juga. Dibanding dengan kucing, jauh bang bau kucing, tapi mengganggu. Nah, di wadah istirahatan unta tuh atau sapi itu makruh berampar di situ. Kemudian tempat yang makruh untuk dilakukan sholat adalah as-sholatu fil majzarah, tempat menyembelih binatang, sama makruh juga. Macam kita di masjid biasanya kan ada tempat khusus untuk menyembelih binatang kalaunya hari raya. Rupanya Jumatul melebar sampai keluar masjid. Maka kalaunya ada wadah kosong, inya tetap di wadah tempat penyembelihan binatang, makruhnya sembahyang. Ada kalau masjid tuh biasanya setiap tahun di situ aja wadah pemotongannya. Nah, itu termasuk kalau memang tidak ada tempat lain. Tapi kalau memangnya ada aja tempat lain makruh. Tapi kalau nya kada ada, ya kada boleh apa boleh buat, kada masalah itu. Kemudian lagi sembahyang fil maqbarah, di kuburan allati lam tunbash, yang belum pernah digali. Maksudnya kuburan kayak kita biasa, rasanya di Gunung Rabung sini, Gunung Rabung ngarannya. Itu kan kuburan orang sudah dipatak, dikubur, tapi kan tidak ada kasus pembongkaran kuburan. Kalau nya di Arab kan, ini kan orang Arab yang mengolah kitab. Di Arab itu kan memang kuburan itu ini wakaf, bukan hak milik pribadi. Makanya ulama-ulama kita kubur tuh jangan di nisan di sana, karena tanahnya tanah. Kalau di sini tanah kita sorang, kita menukar sarah kita. Ini kan di Arab. Nah, dan hadis-hadis Nabi itu pun membicarakan di Arab itu. Di zaman Nabi, di zaman para imam-imam kita itu kan memang kuburan itu wakaf. Jadi jangan sembahyang di situ, karena memang biasanya setahun kalau sudah memang ada lagi, kada muat lagi, maka dibongkar yang ada nih. Kalau sudah jadi tulang berulang, tumpuk jadi satu, pendam nang gitu. Nanti 5 tahun lagi sudah pindah, tidak ada lagi tempat menguburkannya, apalagi musim Covid nih, ini banyak. Otomatis banyak membuat lubang-lubang yang baru. Kalau tanah wakaf situ-situ aja, mau kada mau belapis. Nah, ngarannya belapis ini otomatis kalau sudah jadi bangkai, udah jadi tulang-tulang, pindahkan. Makanya jangan di nisan, karena tanah wakaf. Kalau di sini tanah kita, tapi permasalahannya jangan juga kalau sudah menisan beganal-ganal. Nukarnya 2x1, molah nisannya 3x3. Itu mah ambil tanah orang. Yang berdosa bukan mayitnya, ahli warisnya nang berdosa. Habis apa yang dikepet-kepet kuburan orang. Tapi ada yang mengatakan memang makruh menisan itu. Itu hukum asal makruh. Kecuali ada hal-hal yang lain karena yang dipermasalahkan. Tapi memang makruh secara asal sembahyang di atas pekuburan, makruh. Kecuali sembahyang jenazah nang kita kada tahu dan tiba-tiba hanyar tahu. Kita berkawan baik lawan si A, kita merantau, tiba-tiba udah boleh kampung, mana si A nih biasanya berkawanan lagi halus, akrab. Meninggal sudah si A tuh.
kada apa-apa kita sembahyang di atas kuburnya, sembahyang jenazah, sekalipun sudah sebulan 2 bulan kada masalah sembahyang jenazah, karena kita hanyar tahu, kada apa-apa. Karena Nabi pernah nang itu ada di masjid Nabi tukang bersih lalu garing lalu meninggal. Nah sahabat-sahabat Nabi ini kadang memanggil Nabi diurusi gitu nah. Jadi yang mungkin kan inisiatif sahabat Nabi, kita aja nang menggawi kada usah memanggil Nabi, kasihan sidan repot. Mungkin kayak itu pikiran. Jadi Nabi itu kada dipanggil. Lalu dikuburkan. Lalu berapa hari kemudian Nabi bertanya, "Mana tukang bersih-bersih di masjid nih? Pindah kada kelihatan. Ndak ada yang lihat." Lalu kata sahabat, Nabi orangnya meninggal. Lalu kenapa? Kada beritahu aku. Di mana kuburnya ya Nabi? Lalu ditunjukkan kuburnya, Nabi datang, Nabi sembahyang di atas kubur. Artinya kada haram. Ini pun makruh kalau sembahyang nang kita biasa. Kalau sembahyang jenazah kita hanyar tahu maka boleh. Yang kada boleh sembahyang biasa, makruh. Sembahyang di tempat sampah di wadah-wadah rigat, makruh. Kemudian sembahyang di jalan, kayak pada hari raya sembahyang di jalan. Makanya hari raya itu karena orangnya banyak, ulama kita mengatakan sunnah sembahyang hari raya itu di lapangan. Cari wadah yang betul-betul bisa menampung orang banyak. Sunnahnya. Kalau masjid bang sunnah juga karena banyak menampung. Tapi kalau sampai ke pinggir jalan, makanya disuruh ke lapangan. Kalaunya masih bisa tidak memakan badan jalan, maka jangan dipakai. Kecuali memang sudah hibak, sudah penuh, tidak ada tempat lagi kecuali jalan, maka silahkan. Kenapa? Maka dimakruhkan. Barangkali di antara sebabnya itu jalan umum. Dan tidak semua orang itu sembahyang di hari itu atau di waktu itu. Ada orang hendak melahirkan kah, orang garing kah, orang kecelakaan kah, mau lewat tiba-tiba ditutup. Habis dan putar sini, putar sana, putar sini, ambulan pas mati beranak sidin. Siapa gara-garanya? Orang sembahyang itu, makanya makruh sembahyang di jalan. Apalagi menyorangan di jalan. Pertama makruh dan kemudian orang menyebut itu orang gila. Makruh. Kemudian makruh lagi sembahyang di dalam gereja. Makruh. Makruh di dalam gereja. Tempat ibadahnya orang Yahudi atau Nasrani sama. Kalaunya orang Yahudi kan wadah ibadahnya sinagog leh. Sinagog. Kalaunya orang Nasrani gereja. Dua-duanya itu tempat ibadah makruh. Berarti masuk ke dalam gereja juga makruh. Karena sembahyang di situ makruh. Sembahyang ini kan di dalam gereja, hukumnya makruh, berarti masuk ke dalam gereja juga makruh. Kecuali ada kepentingan. Seorang disuruh berceramah di situ, bolehkah masuk gereja berceramah? Kalau berceramah memang untuk memberikan gambaran tentang Islam, silahkan. Barangkali mereka banyak yang salah paham tentang Islam, dikira Islam kene-kene, maka kita datang untuk berdakwah. Tapi kalau untuk melihat aja makruh. Apalagi kita ada apalagi memang sampai melihat salib, takutan hati pindah maka jadi haram itu. Datang ke situ bulik lalu was-was hati, gelisah. Kayaknya aman aja di gereja tuh, tentram aja. Nah, ini amak haram. Tapi kalau sembahyang dalam gereja, hukum asalnya adalah makruh. Makruh lagi sembahyang itu di atas Ka'bah. Makruh. Amun di dalam Ka'bah kada makruh. Kalau sembahyang dalam Ka'bah kemana? Menghadap. Dalam Ka'bah bebas saja. Hendak menghadap ke kanan ke kiri kah? Karena memang beberapa orang memang diberi kesempatan, diberi kenikmatan bisa dalam Ka'bah sembahyang. Bisa. Di antaranya presiden dulu.
Rata-rata presiden tuh kalau naik haji, siapapun presidennya, negara manapun dia tetap disuruh masuk. Nah kayak SBY, Soeharto tuh bisa masuk dalam Ka'bah. Guru kami pun pernah masuk dalam Ka'bah itu. Sidin MTQ menang di internasional juara berapa gitu. Kehormatannya oleh raja suruh masuk sembahyang dalam Ka'bah. Boleh. Nang makruh itu sembahyang di atas Ka'bah. Kayak apa? Bisa ya kayak tukang gawi. Tukang membersihkan Ka'bah. Orang rahatan lagi mengganti kelambu, sembahyang di situnya makruh. Makruh juga sembahyang itu fibat nilwadi di dalam jurang. Kalau memang di situ tempat aliran air. Siap tinggalam. Tapi jarang bang ini, hampir kada pernah. Apalagi kita ini kada mungkin. Kemudian sholat di tempat al-maksi, tempat pengambilan pajak. Bukan pajak nang negara, bukan. Ini nang apa ya kita ya, pemalak liar itu nah. Tempat-tempat apa pemerasan, tempat-tempat pungli. Nah pungli bahasanya pungli pungutan liar. Makruh sembahyang di wadah pungutan liar tuh makruh. Tahu di situ wadah orang tuh tukang jegat. Kan kita kalau jalan jauh biasanya jalan-jalan rusak tuh ada tuh tengah-tengah malam tuh. Apalagi yang pian supir mungkin paham benar itu. Ada wadah-wadah nang emang dijegat kita untuk dimintai duit. Biasanya berumah atau berpos di situ. Maka sembahyang di wadah itu makruh. Atau sembahyang tempat-tempat maksiat makruh. Sembahyang di diskotik makruh. Sembahyang di pasar makruh juga. Sembahyang di pasar, kecuali ini orang pasar. Kalau yang kada sembahyang berdosa. Seharian di pasar dari pagi sampai sore kada berjuhur. Kenapa kada berjuhur? Anu makruh ya. Ini luput. Kalau orang pasar kada masalah. Ini kitanya nang kada ada kepentingan lalu tiba-tiba belanja sembahyang di tengah-tengah pasar, di pinggir-pinggir warung, makruh. Kecuali kalau masjidnya di pasar tuh beda. Ada memang pasar yang bisi masjid. Sembahyang dalam masjid itu kada masalah. Ini sembahyang di pasarnya, orang di samping orang berampar sembahyang di situ. Seorang penjual kada, pembeli makruh. Makruh juga sembahyang ketika ada orang yang menghadap ke kita. Orang ini dudukan di hadapan kita, menghadap ke sini, kiblat di sana. Kita sembahyang menghadapi orang. Makruh. Kenapa? Di antara alasan yang paling tepat, yang paling jelas, pasti terganggu kita sembahyang. Apalagi nang kawan mau hulut lagi. Nyata terganggu. Makruh. Kalau nang mengganggu haram. Bahkan ada yang mengatakan kalaunya orang tuh sengaja mengganggu kawan sembahyang, maka sebenarnya seandainya terbunuh pun kayaknya kada masalah. Itu kan hukum nang bujur-bujur keras nang seandainya tuh. Seandainya dibunuh pun nang membunuh kada berdosa, karena ini mengganggu orang sembahyang. Orang sembahyang dihulu-huluti. Jadi makruh sembahyang menghadap ke orang, nang menghadap ke kita berhadapan begini orang duduk, makruh. Nah apalagi makruh al-iton wa huwa ittikhadul musalli walau imaman. Ya, menjadikanlah orang nang musalli, orang nang sembahyang itu sekalipun imam, mau tempat yang yusolli fihi, tempat yang dia sholat di situ, wala yantakilu anhu ila ghairi, dan dia tidak pernah berpindah-pindah kepada selainnya. Jadi makruh juga di masjid itu. Kita tuh kalau istiqomah bagus. Jadi kalau kena habis sholat fardu bergeser tuh sunnah. Nah kita kan sembahyang nih fardu di saf pertama, maka ketika hendak sholat sunnah bergeser ke samping atau ke belakang. Apa maksudnya? Apa faedahnya? Untuk memperbanyak tempat sujud. Memperbanyak tempat sujud karena di akhirat ini menjadi saksi. Semakin banyak tempat yang pernah kita sembahyangi, sebanyak itu juga karena akan bersaksi. Ya Allah, itu dulu sembahyang di atasku, ya Allah. Jadinya banyak.
Makanya dimakruhkan kalau sembahyang itu dari awalnya umur hidup balik di situ sampainya meninggal kan pernah bergeser-geser. Di situ aja sembahyang makruh. Menjadikan khusus tempat sembahyangnya. Nah, bukan musolanya lah, bukan wadahnya, tapi tempat inya berdiri. Kan ada orang nambah khalwat, ada tuh. Nah, ke dalam kamar aja kada keluar, ada tuh wali-wali nambah khalwat. Itu lain, inya pasti bergeser. Ini kada, ini tempatnya sama, inya berdiri di tempat yang sama tuh. Nah, sembahyang fardu di situ, sunat itu isuknya di situ. Pokoknya kada kayak kada tempat lain, padahal luas saja tuh. Sama tuh. Kemudian makruh lagi salat musawiyan lil imami fil mauqif. Sembahyang di tempat yang sejajar bagi imam di tempat yang dia berhenti. Artinya imam lawan makmum sama. Behigaan ini kan kalau berduaan lakian. Behigaan sembahyang satu imam satu makmum makruh. Makanya yang disunahkan tuh buundur sedikit. Buundur di sebelah kanan, karena sahabat Nabi ada sembahyang sebelah kiri. Nabi sembahyang, tiba-tiba sahabatnya umpat, kalau ada salah Ibnu Abbas kan ada salah. Lalu jar Nabi ketika sembahyang nih dipindahkan Nabi, tangan kiri ini mengaji kita ke belakang, disuruh ke samping kanan. Ini kan sembahyang nih, sunnahnya itu makmum tuh kalau berduaan di sebelah kanan. Ini sahabat datang sebelah kiri, lalu Nabi di apa aja kita nih digeserkan Nabi, dipindahkan Nabi ke kanan. Nah artinya memang sunnah kita tuh kalau berdiri berduaan aja lawan imam di sebelah kanan. Dan makruh apabila sama. Yang paling tepat itu bersambung, itu yang paling sunnah, yang afdol. Ini batis imam misalnya, ini batis makmum. Jadi di ujungnya tumit itu sama dengan ujung jarinya si makmum. Itu yang paling afdol. Kalau lakian sedikit. Jadi benar-benar bersambung nang gitu nah. Di mana tumitnya imam, habisnya di mana? Di situ ujung jarinya si makmum. Pas bersambung nang jejak. Sebelah kanan. Pun. Iya, di jari kaki kan tumitnya imam. Di mana sampai batas tumitnya imam, disitulah ujung jari kaki si makmum. Jadi bujur-bujur nambah anak yang gini, jakanya buku tuh yang gini. Nah, ini batasnya imam, saya berdiri makmum dari gini. Pembinian kiri. Karena bebinian sepaling abdal bebinian itu sapnya di bejauh paling belakang. Kalau bisa paling, kalau laki paling kanan, binian kiri. Sekitar. Makruh. Walaupun mungkin dalam madhab lain ada yang mengatakan boleh, karena ulun lihatnya bebuhan Wahabi itu biasanya rata. Mungkin di dalam madhab Hambali mungkin ada masalah. Mungkin itu yang mu'tamad menurut mereka. Artinya fikih ini memang perbedaan pendapat itu biasa. Tapi kita mengamalkan apa yang kita pelajari, itu yang bagus. Jangan memakai madhab lain kalau kita belum paham dengan madhab seorang. Apalagi kita bisi peguruan, bisi kitab, bisi dalil, maka pakai yang pun kita. Kemudian makruh di dalam keadaan orang yang sembahyangnya makruh. Napa pertama? As-salatu haqinan wa huwa alladzi yudafi'ul baul. Jadi makruh sembahyang itu menahani kami. Makruh. Karena tanggung lah, apalagi dingin, ada makruh. Jadi makruh sembahyang sambil menahan kami atau kencing. Makruh sembahyang menahan kencing.
As-shalatu haqiban, makruh juga sembahyang orang nang yudafiul ghaid, menahani BAB, buang air besar, bahira. Makruh hukumnya sembahyang sambil menahani bahira. Apalagi as-shalatu haziqan wa huwa alladzi yudafi'ur rih, orang nang sembahyang salat dia menahan kentut, makruh. Yang bujur-bujur menahan sampai begirik sampai makruh. Tapi kalau memang lagi sembahyang hendak berkantut, tidak ada masalah dia. Ini kita memang menahan kantut, hanya sembahyang. Kalau memang sudah hendak benar sorangan juga ya jangan ditahan-tahan, batalkan aja. Pertama mungkin di antara hikmah atau illatnya ini mengganggu fokus. Kadang mungkin bisa fokus sembahyang menahani bekami. Apa yang kita baca tidak bisa kita tahu. Apa yang kita pokoknya tidak kada fokus lagi sembahyang, menahani kami, menahani behra, menahani kantut, jadi makruh. Kemudian as-shalatu haqiman, haqiman wa huwa alladzi yudafi'ul bawla wal ghaid, dua-duanya maka menahani kencing, maka menahani BAB, makruh. Dan makruh lagi as-shalatu ta'iqan lit ta'am, orang nang sembahyang itu sudah terlihat makanan dan dia kita itu tegiur hendak makan. Kalau melihat makanan tapi tidak mau makan, itu kada makruh. Tapi sudah ada makanan, ini al hadir, litaimil hadir, inwasi al waqt, kalau memang waktunya luas. Jadi makruh salat orang nang tergiur dengan makanan yang sudah ada dan jika waktunya luas. Artinya waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet 5 menit lagi keluar isya, rupanya hendak subuh hanya bisa akibat nonton, kena dulu, kena teguringan, kena dulu, kena ujung-ujungnya hendak subuh hanya. Kalau sudah parak lagi itu hilang makruhnya. Ini kalau waktunya luas dan dia menahan makan dulu, padahal dia beliuran sudah. Nafsunya nyamannya makanan, kenagin dulu, makruh. Makanya disunahkan makan dulu baru sembahyang. Sama tuh juga orang menahan ngantuk bener, guring dulu kalau waktu masih panjang. Udah jam 1 rupanya kekanyangan tapi ngantuk, maka uyuh habis behuma, habis bertani, ngantuk. Daripada sembahyang ini kada karuan, baik tidur dulu. Jadi ada prioritas sarannya. Kemudian makruh lagi sholat ghadbanan, dalam keadaan yang marah. Dalam keadaan marah sembahyang makruh. Makanya redakan dulu. Lagi berkelahi dua laki bini, tiba-tiba sembahyang makruh. Allahu Akbar, sembahyang baca Fatihah benyaring-nyaring, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi marah, makruh. Makanya tenang-tenang dulu. Makruh sholat lagi dalam keadaan marah. As-sholatu mutabi'an, dan makruh juga sholatnya orang yang mutabi'an, memakai ihram terbalik, memakai masukkan dari bawah, memasuk pakaian dari bawah ketiak kanan dan menutup yang kiri. Kan kalau ihram kan kirinya terbuka, kanan tertutup. Ini dibalik, makruh sembahyang dengan ihram terbalik gitu. As-sholatu na'isan, nih sembahyang dalam keadaan yang ngantuk benar tuh makruh. Kemudian as-sholatu mutalassiman lirrajul. Nah ini penting. Sembahyang muka lakian tuh tertutup, bercadar, lakian bercadar, apa ya, bermasker, makruh. Tapi kalau dalam keadaan yang aman,
Pertama, kalau nyokopit kita rentan kena penyakit. Yang kedua lagi, kalau kada mengikuti protokol kesehatan, si imam bisa ditangkap orang. Ini keadaan aman, orang berpenyakit wabah tidak ada, bermasker, ungah. Maka makruh betutup, muha atau betutup gitu. Dan bebinian juga kalaunya benikop betutup itu juga makruh. Wa mutanaqqiban lil mar'ah. Iya, benikop bagi perempuan. Ya kita bercadar. Cadar. Nikab. Kalau cadar kan yang bercadar dalam keadaan sembahyang makruh. Makanya jangan bercadar ketika kada masalahnya bercadar di luar sembahyang itu kan haknya. Kita kada boleh matur ngarannya hidup orang bapak kita matur. Orang hendak bercadar kah? Kada mesti juga nang bercadar itu nang teroris kan kada mesti juga. Ya kita ini salah kalau lihat orang bercadar tiba-tiba teroris ya. Padahal belum tentu. Nang banyak malah orang nang kada bercadar itu banyak juga maksiatnya, bisa juga nang gitu. Kada mesti. Jadi pakaian itu bukan tolak ukur. Kada bisa jadi patokan. Tapi yang jelas di sini dibahas laki-laki betutup muha, bebinian bercadar hukumnya makruh. Kalau tidak ada wabah, tidak ada penyakit, pokoknya dalam keadaan yang aman, makruh. Jadi berpikir-pikir kita, amun kita anggap aman-aman aja ya makruh. Tapi kalau kita tahuin dalam keadaan bahaya maka tidak masalah. Apalagi as-salatu maksyufur ra'si wal mankib. Salat dengan terbukanya kepala dan pundak juga terbuka makruh. Kada bekupiah. Kalau binian kan wajib nutup kepala. Ini kan aurat. Lakian salat tidak pakai penutup kepala atau dalam keadaan terbuka makruh. Ya sah-sah aja. Karena memang bagusnya sembahyang itu bertutup kepala. Sudah menjadi uruf mara'al mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kalau memang ada tradisi, ada adat yang dilihat oleh orang beriman itu adalah baik, maka di sisi Allah pun baik. Ini kada ada peraturannya harus sembahyang kalau nya kada bekupiah kada sah. Tapi menurut orang banyak kalau kada bekupiah itu kurang baik, maka menurut Allah juga kurang baik. Uruf ngarannya. Nah ini makruh sembahyang tidak pakai kupiah dan terbuka juga pundaknya makruh. Kan kalaunya sembahyang laki-laki kan aurat itu. Kalaunya ini anu aja betapi sampai ke dada. Artinya kan boleh-boleh aja. Tapi itu di makruh, kelihatan pundak kemudian terbuka kepala makruh. Lain beda kalau sakit kepala. Apalagi biasanya songkoh hirang nang nasional itu nang pengap kadang. Itu kalau kita sakit kepala coba bawa itu diam tambah sakit kepala kita pusing. Jadi kada masalah. Ini orang yang sakit kepala rancak migrain. Pokoknya kalau ada penyakit nyaman. Pokoknya sembahyang tuh cari nyamannya selama kada melanggar syariat. Pilih aja di mana hati kita nyaman, di mana cara kita nyaman selama tidak melanggar syariat dan membantu khusyuan gawe aja. Kan makruh sembahyang itu menutup mata, sujud itu makruh betutup. Tapi kalau kita betutup itu malah tambah khusyuk. Kalau berbuka kita ngalih khusyuk, tutup aja. Tapi ini kan kita membaca hukum asal, hukum asal yang sebujur harus. Beda kalau ada hal-hal mendatang nang lain. Kemudian salat fi saubin min ghairi ayyaj'ala ala atikihi syai'an. Salat pada pakaian dari tanpa menjadikan atas pundakan sesuatu. Jadi sembahyang itu nang kuah baju biasa aja. Ini kan orang Arab nih biasanya sembahyang itu pakai
sorban pakai tutup bepundak. Biasanya tuh bebuhannya tuh memang rata-rata nang gitu karena menurut mereka baik. Kalau di sini kan orang jarang bersorban, mungkin kita mengatakan makruh kayaknya ya kembalikan kepada adat karena rata-rata mereka tuh sekalipun orang tuh orang awam, supir kah, pedagang kah, pastinya bersorban. Minimal yang dijadikan sorban itu ikat kepala ini nah. Ini kan panas, di Arab musim panas. Jadi kepala tuh berikat tuh, benar beli sembarangan tuh nah. Karena kalau yang sembahyang dibukanya tuh dijadikannya sih. Itu orang Arab biasanya. Nah gitu. Kan sidinnya orang Arab. Karena kan kalau yang dipandang oleh orang beriman tuh baik, maka baik di sisi Allah. Kalau yang menurut orang beriman tuh kada baik, maka kada baik, makanya makruh. Tapi kalau di sini kan bukan tradisinya seperti itu. Jadi ya mungkin makruh tuh kada sampai ke makruh, ya boleh-boleh aja lah. Kemudian sholat dengan baju yang bergambar batik, sembahyang pakai baju batik makruh. Tapi ingat kalau memang mengganggu, kalau kita sorangan, banyak ya ulama kita pakai batik sembahyang. Ini hal yang makruh menurut kebanyakan ulama. Artinya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Atau dengan sesuatu yang bisa mengganggu, yulhihi, mengacaukan orang lain. Kita juga apa ketujuh sembahyang, tapi orang ada bacaannya, bacai. Apalagi baju orang itu bertulisan di belakang macam-macam bacaannya, bacai. Makanya dimakruhkan sholat itu dengan baju nang bergambar-gambar yang bertulisan-tulisan. Kenapa? Karena akan mengacaukan orang lain, tuh diantara alasannya. Apalagi tradisi di situ kada seperti itu. Beda kalau tradisinya seperti itu, berbatik, ada masalah, ada khilaf di situ. Kemudian apa lagi makruhnya? As-sadl wa huwa ayul kiya tarafai rida minal janibaini. Dia melemparkan dua ujung selendangnya di dua sisi. Ini berselendang nang kini, tapi selendangnya tuh panjang sampai tepair, sampai andak di tanah, di lantai. Itu makruh. Tapi mungkin nih lantainya tanah, karena kan masjid-masjid Bahari rata-rata tanah lantainya. Bahkan di Yaman pun masih ada nang lantainya tanah, tuh masih ada tanah lantainya. Makanya di zaman Nabi lantai itu tanah. Makanya kan ketika ada orang Arab bekamih di masjid, bekamih. Jadi ini orang pada pedalaman datang bekamih, jadi Nabi sahabat nih mau marah. Kata Nabi biarkan aja, karena kalau disarikinya kada mau datang lagi ke masjid. Coba Nabi lihat gayanya Nabi. Nabi itu berdakwah tuh caranya halus sebenarnya. Kalau kita bekamih di masjid, pukulin. Kamu bekamih di masjid, tapi kan dulu tanah, gitu nah. Makanya kan di antara bagaimana keadaan orang dulu sholat di zaman Nabi itu, maka ininya kan ada bekas-bekas sujud nih, tanah kan begitu, karena emang tanah. Jadi makanya ketika sujud tuh bawa tanah pasir tuh ini gitu, zaman Nabi. Makanya makruh ketika habis sujud tuh mau nyapu kepala gini, makruh. Karena di zaman Nabi memang berkerikil. Kita sekarang kan kadang mungkin menyapu nang kini. Maka kalau kita baca kitab-kitab seperti itu, ada kau orang sembahyang menyapu dahi. Itu kan dulu, sekarang ini kan kada ada, karena kita hidup karena di zaman dulu lagi berkeramik. Wah, macam mbak lagi nyamannya. Kemudian isbal itu makruh. Jadi kada haram isbal. Ayur sila saubahu, dia memanjangkan, mempelorotkan, menjuntaikan. Apalagi bahasanya sampai kena lantai, betapih nih sampai ke lantai di bawah mata. Makanya ujar orang kita Bahari, di atas buku lali, di atas mata kaki itu paling bagus. Kenapa? Karena di antara hikmahnya untuk menghindari najis dan kotoran. Kalau panjang nang gitu bisa kotor. Kalau sombong haram.
Ini yang dilarang oleh Nabi. Kan sebagian kawan-kawan kita nang salafi wahabi ini anti banar dengan berselawar di bawah mata kaki, tinggi-tinggi pakaiannya, RCTI, rombongan celana tinggi. Itu haram kalau disertai dengan kesombongan, pakaian di bawah. Cuma kalau kada sombong, maka hukumnya tetap makruh. Makanya ulama-ulama kita rata-rata pakaian tetap tinggi, sekalipun bukan wahabi bang mereka, tapi rata-rata tinggi. Habib kita biasanya tinggi-tinggi pakaian di atas mata kaki karena makruh. Tapi kalau sombong maka haram. Kenapa? Maka kalau panjang, baju panjang tapi sombong, karena orang bahari pakaian tuh susah. Di zaman Nabi pun ada sahabat nih yang ketika pergi ke masjid bergantian lawan bini pakaian. Jangankan zaman Nabi, zaman pedatuan kita gini mungkin pian nang tuha-tuha mungkin masih ingat bagaimana mungkin baju itu setahun sekali gini syukur tukar ya leh. Iya, zaman wah ini aja dunia tuh seakan-akan dibuka oleh Allah Taala tanah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim. Kalau mereka sudah mulai lali, lupa dengan peringatan kami, Allah Taala kami buka sekalian. Supaya mereka tuh, karena kalau mati terkajut, biasa nyaman tiba-tiba sakit hidup hendak mati terkajut. Nah orang bahari itu kenapa dikatakan Nabi itu kalau berpakaian di bawah mata kaki masuk neraka, karena memang rata-rata sombong. Berarti dia memamerkan kalau ini banyak bisi kain, kan gitu. Karena yang bisa bisi pakaian panjang-panjang ini orang-orang sugih bahari zaman Nabi. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar tuh betapih tuh lunglui apa atau pelorot. Karena Sayyidina tuh kurus sudah. Ya Abu Bakar, ulun bang masuk neraka kah Nabi? Karena ulunnya kalau betapih ini rancak tuh melurut. Ujar Nabi kan kada sombong. Berarti intinya sombongnya itu karena kalau orang berpakaian panjang itu berarti banyak kainnya bahari. Sombongnya berarti hendak memamerkan hartanya. Nah kalau sekarang bang orang miskin ingin berbuangan bajunya. Makanya memang tepat yang dikatakan ulama-ulama kita, kesimpulannya itu adalah makruh kalau berpakaian itu bawah mata kaki. Ini lakian. Kalau bebinian kan aurat, berarti panjangkan aja. Makanya bebinian itu biasanya baju jalan lain, baju sembahyang lain. Kalau kita kan bisa aja sembahyang langsung dengan baju jalan, tidak masalah kalau kita. Makanya makruh. Karena kita bahas lagi makruh karena menyelisih sunnah atau meninggalkan sunnah dalam sembahyang, makruh. Sedikit kita membahas ikamnya Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Qala man haddasa nafsahu bitaubah minadz dzambi qabla al-wuqu'i fihi da'ahu dzalika ila fi'lihi. Ini jangan tertipu kata Imam Haddad. Kalau ada orang yang membisikkan di dalam dirinya dengan berbuat taubat apabila dari sebuah dosa sebelum terjadi, maka akan mengajak untuk perbuatan itu. Artinya kalau ada orang berpikiran enggak apa-apa dosa, nanti taubat aja, kau aja. Itu kan ada mungkin saja ada orang seperti itu. Artinya ketika dia tidak ada berbuat dosa, inya hatinya tuh bicara, enggak apa-apa aku begitu, karena kan taubat aja. Artinya inya masih berharap dengan taubat. Karena kalau tegawi, karena kada apa taubat. Barang hari ini aja nah tegawi nang kada baik, karena esok bisa aja taubat. Nah kalaunya ada pikiran seperti itu, da'ahu dzalika ila fi'lih, maka orang itu terseret ujung-ujungnya akan terbawa untuk mengerjakannya. Karena dia berpikiran sudah, kalaunya aku menggawi bisa aja tobat nih, Allah Maha Pemaaf aja.
Allah tuh maha penerima taubat aja. Kalau inya berpikir seperti itu tegawi tanya bakal terkerjakan. Makanya kata Imam Haddad berikutnya, masalul ladzi yudnibu liyatuba masalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaktasila. Seumpama orang yang berbuat dosa, nih orang nih berbuat dosa tujuannya agar dia bertaubat, itu seperti orang yang mengotori badannya dan pakaiannya untuk mandi. Sama tuh. Nggak apa-apa aku buat dosa, karena esok tobat aja. Kan banyak dosa-dosa tuh yang akan hilang, dengan air wudhu tuh banyak. Dosa-dosa kecil, mata kita ini jelalatan melihati binian nang belakian, nang binian mandang-mandang nang lakian, nang anum-anum. Itu dosa seperti itu akan hilang ketika dibawa berwudu, karena berwudu itu menggugurkan dosa. Berwudu menggugurkan dosa. Dosa itu akan keluar dari air yang guguran ketika berwudu. Ketika air itu keluar dari wudu gugur juga dosa itu. Tapi kan kalau berharap seperti itu, kada apa-apa aku buat dosa-dosa halus, karena tergugur juga ketika wudhu. Itu sama misalnya kata Imam Haddad, orang nang sengaja mengotori awaknya untuk mandi. Itu kan namanya orang bodoh. Awak bersih, baju bersih, sengaja dikotori. Kenapa kamu kotori baju? Aku hendak mandi juga. Ini kan orang bungul ngarannya. Iya. Berani kotor itu baik. Nah gitu. Awak bersih nih, mentang-mentang hendak mandi lalu dirigati, diberi lumpur, diudak-udak sengaja. Kenapa kamu bawa rigat-rigat? Kok hendak mandi juga? Ini sama nih. Kenapa kamu buat dosa? Gampang, karena taubat Allah terima aja taubat kita. Karena dengan wudu tak hapus saja, dengan sembahyang tak hapus saja. Ini yang ngarannya. Wa ma'akadha yang bagi, dan sesuatu yang demikian itulah sepantasnya. Innama yang bagi, bahwasanya sepantasnya lah ayah tariza minat danas. Sudah seharusnya dia berjaga dari kotoran sebisa mungkin. Summa kemudian in waqa'a, apabila terjadi maksiat atau kotoran jiwa, bihukmil ghaflah, dengan keadaan dia lalai atau dia lupa, dia khilaf wasahwi, kanal wajibu alaihi tanazzuf, maka wajiblah atasnya untuk bebersih fil hal ketika itu juga. Kita merasa biisi dosa, maka wajib seketika itu juga bertaubat. Dan kita nang kita anggap kita ini belum berbuat dosa, maka jagai jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai. Ya itu deh gambarannya. Awak bersih. Kenapa? Kau kotori badanmu? Gampang, karena mandi. Ini sama, kenapa kau berbuat dosa? Gampang, karena tobat. Sama itu. Artinya lebih bagus, bahkan wajib menjaga sebisa mungkin. Kalau memang terjatuh ke dalam maksiat karena dorongan yang kita kada sengaja, khilaf, maka wajiblah segera untuk bebersih, taubat. Masalul ukhuwah, ini terakhir. Masalul ukhuwah fillahi masalul syajarati tuska bima'i tazawuri wa tusmiru ta'awuna alal birri wat taqwa. Seumpama pertemanan, persahabatan, persaudaraan karena Allah di jalan Allah, itu tidak ubahnya seperti pohon yang disirami dengan air, yaitu air saling mengunjungi, dan dibuahi dengan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Artinya persahabatan itu kalau diibaratkan pohon, maka pohon itu baru akan mau tumbuh kalau disiram, dan akan mau berbuah kalau dirawat. Berarti persahabatan karena Allah itu baru mau terbangun kalau saling mengunjungi. Saling mengunjungi bapak kamu situ beelang, bersilaturahim. Lalu apalagi watus miru, dan akan berbuah dengan tolong menolong.
Buah persahabatan karena Allah itu baru terjadi kalau menolong-menolong. Fa idza lam tusqa syajarah yabisat. Kalau tidak disiram pohon itu, maka akan layu, akan kering. Dan jika tidak berbuah, maka dipotong. Bapak melihara pohon kada berbuah, potong. Tiap hari merigati halaman tabang orang. Intinya berteman karena Allah itu akan tumbuh kalau saling mengunjungi, saling bersilaturahim. Dan akan tumbuh buah persahabatan itu kalau saling tolong menolong. Itu seperti pohon, kalau kada dielangi sama tidak disiram akan kering, dan kalau tidak berbuah maka dipotong lah. Kita ini kan bisa-bisa kawan lawas tuh nah. Kawan bahari akrab betul dulu, teman sebangku, makan sama-sama, teman halus. Maka sekarang ini kenapa kada akrab lagi? Kemanakah tiba-tiba betakun mana yuk ini lawas kada kelihatan, kemanakah kawanku itu? Ini sebabnya karena kita kada berkunjung. Dan persahabatan tuh akan kental kalau saling menolong. Ini kalau dengan kawan. Tapi namanya hikam ini kita bisa larikan ke berbagai tempat. Kita pindahkan kita dengan Allah Ta'ala gitu juga. Kalau kita jarang ke masjid, jarang sembahyang, maka kering. Yang kering tuh hati kita kering. Ketika hati itu kering, maka buah kada mau tumbuh, maka kada bakal tertarik dengan hal kebaikan. Kenapa Sidin itu berumuran kada pernah tulak ke majelis? Sidin itu berumuran hidup tapi kada pernah mau bertetangga nang gini. Mungkin buah itu kada ada karena ini jarang dekat dengan Allah Ta'ala, kada saling mengunjungi nang gitu. Maka besar anunya tuh ganjarannya orang yang mencintai karena Allah berkawanan. Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kena di hari kiamat akan mengatakan, ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling berkawan, saling mencintai, saling bersahabat karena keagunganku, kata Allah. Artinya berkawan tuh bukan karena menjilat. Ini ada berkawan itu kenapa berkawan? Ini orang sugih, siapa tahu kena diberinya ini. Kenapa kita mau berdekat dengan situ? Ini Sidin tuh bisi pangkat tinggi di pemerintahan, barangkali kena terseret juga ke pemerintahan ini. Artinya bukan karena itu. Kenapa ikam manu berkawan dengan inya orang terhormat, karena bisa tuh terhormat juga. Kena siapa aku berkawan dengan itu, nah sombong. Tapi bukan karena itu. Berkawan, berteman, bersahabat baik itu semata-mata karena Allah dan di jalan Allah. Itu orang seperti itu karena hari kiamat Allah akan tanya, mana orang yang saling bersahabat karena aku. Arti bersahabat karena aku tuh bersahabat bukan hanya dalam pekerjaan tapi dalam berbuat taat. Karena biasa aja maling dengan maling bersahabat. Aku dengan ikam kada menjilat, tapi sama maling itu bukan di jalan Allah. Inya bersahabat di jalan Allah, mencari ridha Allah, dan memang kada ada embel-embel. Pokoknya pengen berkawan aja. Karena di hari kiamat Allah akan panggil, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Lalu kata Allah, al-yauma azilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Hari ini akan aku beri naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk di situ nih. Kita ini kan berkumpul di sini, mungkin ulun yakin kada ada niat macam-macam. Ulun kada mungkin niat mencari duit dengan pian. Mudah-mudahan kada seperti itu. Pian pun kada mungkin juga nang niat macam-macam ke sini. Pengen disambat orang baik, pengen disambat orang ahli majlis, kada. Ulun yakin kita di sini berkumpul karena Allah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita dipanggil Allah Ta'ala. Mana nih bebuhan kita berkumpulan? Karena kata Allah Ta'ala, aku akan lindungi dia, aku akan naungi dengan naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Artinya kita beruntung dan kita mendapat tempat yang indah, yang nyaman, yang nikmat di hari kiamat. Karena bayangkan aja,
Dalam sebuah hadis itu, matahari itu betul-betul dekat dengan kita. Bahkan digambarkan, ini kan bahasa majas, dalam bahasa Arab, bukan bahasa hakikat, Allahu alam. Begitu dekatnya matahari itu sampai-sampai orang tuh berkeringatan, dan keringat itu akan menenggelamkan orangnya. Ada keringatnya sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke muntung, ke lehernya. Bahkan ada keringatnya itu yang akan menenggelamkan orangnya. Begitu dekatnya matahari. Tapi kita kadang bisa menggambarkan, kok bisa seperti itu? Itu alam yang beda dengan alam kita. Jadi jangan, masa ada matahari dekat kada mati? Akhirnya dekat matahari. Kenapa ada keringat sampai tenggelam? Mustahil. Itu kita alam beda. Kita kan kalau berpikir, kadang usah jauh-jauh, kita berpikir dengan alam rahim aja. Adakah manusia hidup dalam banyu? Manusia hidup di dalam banyu. Ya, bayi inya hidup di dalam tetuban. Dan inya bernapas bukan dengan udara keluar, kan ada udara keluar masuk ke situ. Inya bernapas lewat tali. Ibunya bernapas juga. Makanya kalau ibunya mati juga anaknya. Artinya alam kita beda, maka keadaan juga beda. Kita bernapas bisa, mati kita kalau dalam banyu, berdiam dalam banyu. Tapi bayi kada mati, beda alam. Dan keadaan di kiamat dengan di sekarang beda. Ketika nanti di kiamat dikatakan dalam hadis, matahari didekatkan dan tenggelamlah orang dengan keringatnya, dengan sebab dosa-dosanya. Itu bukan berarti kita mikirkan ada masuk akal. Alam kita beda dengan alam akhirat. Nah, ketika hari itu orang nang bujur-bujur mencintai karena Allah, maka Allah akan naungi. Mudah-mudahan nih kita masuk di situ. Mudah-mudahan. Terakhir ada hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yakbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Karena orang nang saling duduk bermajelis, saling bersahabat, tapi tujuannya bukan untuk maksiat karena Allah Ta'ala, sama-sama berbuat kebaikan. Nanti di hari kiamat orang itu akan mendapatkan mimbar-mimbar atau tempat kedudukan atau ruangan yang dicemburui, yang dikehendaki oleh para nabi dan syuhada. Artinya ketika ada orang itu saling bersahabat karena Allah, beimbai ke majelis, beimbai ke masjid, karena bulik di masjid bekesahan, bekawanan. Pokoknya orang ini hidup di lingkungan yang agamis dan ini sama-sama bekawan. Kenapa ikam kenal di mana? Inya aku kenalnya tuh di masjid, aku rancak tetamu. Ini ciri-ciri nih orang tuh cinta di jalan Allah Ta'ala. Karena di hari kiamat dia akan mendapat mimbar, kata Allah, yang mimbarnya itu pun para nabi dan syuhada pengen dengan mimbar itu. Tapi bukan berarti para nabi dan syuhada itu di bawahnya, Pak. Ini bukan. Tapi kan artinya begitu indahnya sehingga para nabi pun ingin. Walaupun para nabi sudah punya mimbar yang lebih hebat. Gambarannya kayak dunia kita juga. Kita bisi ambal nih, anggaplah ambal nih terlarang misalnya. Ada nang 1 juta, nang larang 2 juta, 3 juta. Tapi kalau keluar ambal hanyar, kita pengen juga tuh. Hendak aku nukar ambal lagi. Bukan berarti ketika kita ingin ambal orang, ambal kita lebih buruk, bukan. Kan gitu. Kita bisi mobil bisi, motor bisi, keluar motor hanyar di pabrik, pasti kita pengen. Kita kalau banyak duit, rasanya pengen, aku pengen motor tuh bagus. Tapi bukan berarti ketika pengen tuh kita ini lebih rendah daripadanya. Nah, itu para nabi di hari kiamat, para nabi, para syuhada pengen juga dapat mimbar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang saling mencintai. Tapi bukan berarti nabi dan syuhada itu lebih rendah, bukan. Karena para nabi dan syuhada itu orangnya tamak dalam kebaikan. Ya, kita kada pernah puas dengan hal kebaikan. Artinya mimbar yang diberikan Allah itu kebaikan. Begitu para nabi tetap hendak lagi. Sama misalnya kayak kiai itu, kitabnya banyak, berlemari serumah tuh hampir hibak. Tapi ketika ada kitab baru terbit,
Sekalipun 1 dibanding 1000, tetap inya menghendaki yang 1 itu. Tapi ketika menghendaki yang 1 itu bukan berarti inya kalah, tapi karena girah atau karena keinginan hendak. Nah, para nabi, para syuhada itu pengen dengan mimbarnya orang-orang yang diberikan oleh Allah karena saling mencintai. Mudah-mudahan kita masuk di situ, mudah-mudahan terkumpul di surga. Karena kalau pian melihat ulun di neraka, tarik ulun. Karena ulun melihat pian di neraka, kita saling bertarik-tarikan. Mudah-mudahan terkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan Nabi. Mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Mudah-mudahan kesalahan kita Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Mudah-mudahan dengan cepat. Mudah-mudahan Allah angkat wabahnya dengan cepat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan mati beriman beratan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafu shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadikas salihin. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Razzaq iftah alaina futuh wal munuh wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.